ada aja kejadiannya kayak yang meninggal pas di kos-kosan, ada juga tuh yang pernah ada yang pas cewek, yaitu dia meninggal pas hamil di situ. Jadi waktu saya berdiri itu ada putih-putih. Aku nggak tahu kakak kelas, nggak tahu emang hal goib, bukan mata. Cuman rada gimana gitu. Iya. Yo, welcome back to Pra Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari mana? Kalideres. Semek. Sebelum kita masuk ke tema, bisa kali ini kenalin dulu ke penonton-penonton di rumah. Dulu ya. Halo, nama gua Abdi Romeo. Biasa dipanggil Abdi sih kalau di rumah. Romeo, Julietnya mana ini? Bednya belum ketemu ini. Aduh, yang sampingnya Julietnya bukan nih? Bukan, nggak kenal saya baru kenal. Itu siapa nih yang sampingnya? Nama gue Cindy Modita, biasanya dipanggil Cendol. Juliet kali. Bentar dong. Jadi emang nggak jadi Juliet? Enggak, jangan. Enggak dulu. Kenapa enggak? Ganteng loh. Eh. Kamu mau jadi omnya? Ganteng emang iya. Jadi omnya. Oh iya, boleh. Oke. Ayo, sebelum kita masuk ke topik nih. Abangnya mau kenalan dulu. Udah ya? Udah. Udah kenalan lagi. Oke. Jadi sebelum masuk ke topik nih mau nanya dulu ke Mbak Cindy-nya dulu. Ini itu ada kesibukan di luar Kak? Sekarang lagi ikutin podcast aja sih. Ini podcast. Terus apa? Ada podcast di sekolah, Jadi apa di podcast? kameramen. Ih, kameramen. Biasanya tuh kameramen tuh ngapain? Ya gitu aja sih, yang pegang kamera, ya ngerekamin jalannya juga. Itu kan pasti dari awal masuk podcast jadi kameramen dari nggak bisa dulu ya. Iya pasti dong. First impression pas awal megang kamera itu kayak gimana? Awalnya kayak takut pasti dong, kan berat juga ya, kayak nggak terbiasa. Terus tombolnya juga bingung banget, ini kayak gimana gitu. Terus akhirnya dibelajarin dong, belajar. Gak dibanting? Enggak dong, aduh, Kan ganti siapa rugi. tahu, wah pusing. Parah. Dan yang belajar sendiri aja sih, terus ngikutin juga kayak tutorial di YouTube gitu. Akhirnya bisa sendiri. Ya ada susah, ada gampang, 50-50 lah balance. Gak ada yang ngebimbing gitu. Ada Siapa? Anton, guru Wih. podcast kita. Cakep nggak? Lumayan. Wah, seleranya bapak-bapak ya. Ganteng doang, bukan seleranya juga gitu. Oh iya. Selama Ini salah satu ini nih, bintang tamu ganteng kita nih. Betul, ganteng. ya ganteng ya. Ada kesibukan apa sih Bang? Sibuk sih paling cuma tugas-tugas dari sekolah doang. Nggak ada kayak Mbak Cindy-nya gitu ngikutin apa? Nama kata lainnya pengangguran. Enggak, kalau pengangguran kalau biasanya di rumah saya ngebantu orang tua juga. Maksudnya ngebantu kerjaan bokap. Masih ada. Nah, basta. Alhamdulillah masih ada. Pertanyaannya Iya kan nanya sampai tahu orang tua tetangga kan bisa. Tahu itu juga bantu orang jalanan. Tapi kan dia bilangnya Orang tua. Orang Oh iya, spesifiknya orang tua. orang yang udah tua. Orang tua. Nah, itu orang yang udah gak muda. Nggak salah juga sih. Iya benar. paham gak sih Vin? Paham. Nah, Ya Allah. Oke, kita lanjut. Tadi kan bilangnya ada sibuk tugasnya sekolah ya. Tugasnya tuh ngapain aja sih? Kayak privat fight, terus conversation, terus storytelling. Oh, itu lebih cenderung ke Inggris semua ya. Ya, setengah 70% ke Inggris. Bisa bahasa Inggris. makanya kan belajar. Makanya itu tugas untuk dipelajari. Bukan
bukan untuk di Sesali. Benar-benar. itu podcast hari ini dari pencurian. Ya. Ya terserah. Nih, kan gue udah tahu nih yang lo bilang tadi selling position. Nah, kalau yang private web itu tuh gimana sih? Private web itu seperti profil kita nih, cuman ada di web, dan itu pembuatannya menggunakan HTML, codingan gitu. Codingan gitu. Iya. Lu jurusan apa sih? Kok belajarnya coding? Multimedia sih. Oh, multimedia belajar Hubungannya apa gitu sama multimedia? Jadi waktu kelas 11 nih, multimedia sama RPL tuh digabung. Oh, Jadi kita kebagian ilmu RPL juga. Mau nggak mau harus mau gitu. Iya, itu dia. Tapi Terpaksa juga. katanya tadi nggak boleh disesali. Ayo. Kan harus pelajaran itu harus dipelajari, bukan disesali. Betul. Betul. Itu batas yang tadi, sekarang beda. Apa? Sekarang apa? Sekarang apa? Ya ikut nalur. Apa yang adanya gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi itu kan multimedia. Oh, multimedia mestinya kan belajar sendiri gitu, kamera. Lu nggak belajar tuh? Belajar sih, cuman nggak privat aja gitu kan. Kalau Mbak Cindy ini privat ke ekstrakurikulernya gitu. Kalau saya emang nggak usah. Udah Banyak pro ya? nggak usah tuh, tapi nggak ada minat gitu, nggak terlalu minat. Jadi cuma ngikutin yang di kurikulum di sekolah aja, di kelas. Oh. Yang udah lo dapet di multimedia? Iya. Jangan nanya kayak begitu. Gue nggak tahu dapat apaan aja. Masa iya 3 tahun di kelas? Kalau masalah multimedia? dapat lah ilmu, cuman gua nggak bisa ngejabarin. Iya. Enggak yang menurut Belajar kayak spesifik wah gitu. nih gua banget nih, ke arah gua banget. Gua nggak terlalu fokus sama akademis, jadi gua nggak nemu ituan gua jati diri di MM itu. Itu dia. Oh, jadi ibaratkan ini dua orang ini tuh kayak salah masuk jurusan. Ya emang Oh, emang iya. salah. Iya. Ya awalnya coba-coba Salah. ada jurusan baru nih. Oh, Dia jadi sebut lo pojok. kesini tuh coba nyoba nasib gitu. Ya itu dia, Ya ampun. ingin mencoba hal yang baru. Karena di SMA Poncol baru nih, saya kelas 1 itu baru ada multimedia hanya. Berarti yang Ini masih hangat gitu. Iya. Iya. Jadi baru mata. cobalah hal baru diinin. Balik lagi nih ke Cindy. Paling lama lu kan udah di podcast itu kan udah bisa dibilang 2 tahun ya di podcast ya. Iya, hampir 2 tahun. Semasa di podcast itu gak mungkin kan kayak datang, aman, selesai pulang, ya kan? Yang paling lama lo nih, durasi yang paling lama saat lo di podcast itu berapa lama? Gue di podcast tuh bisa sampai malam sih. Paling lama gue pulang jam 10, jam setengah 10 tuh pernah sendirian. Udah kayak orang kerja ya. Itu emang kerja sih. Bener. Malam? Iya, malam lah. Setengah 10. Iya, setengah 10, kadang jam 10. Nyampe rumah jam 10-an lah. Gak ngerasain momen-momen yang Iya lah, apalagi kan gue cewek sendirian gitu. Kalau pulang jalan gitu, kayak rasa takut, rasa terancam tuh sering banget. Terancam oleh Ya. makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Selama di podcast nih, lo kan bilang lo pulang malam jam 10. Terus kadang suka ada yang lo alamin gak sih, lo rasain gitu? Untuk di sekolah, kayak ganggu. kalau di sekolah untuk yang spesifiknya sih nggak cuma ngerasain kayak merinding. Lebih lagi tuh kan, kamar mandi kan tempatnya yang begitu-begitu. Iya begitu. Nah, Itu apa di tuh? kamar mandi. Goib Goib. Ada yang ketawa, Itu jadi lo bocah kejeledak gitu. bener-bener anaknya pas Kita nggak ada, kita kan nggak tahu. Nah jadi kayak jadi parno aja, kayak waktu itu juga pernah tuh pipis malam-malam di podcast, kayak parno aja gitu, rasanya merinding. Apalagi kan pipisnya lubangnya bolong ya, pegangannya bolong. Bolong. Iya, ya pegangannya nggak ada Bolong. Gabut. pegangannya bolong, jadi kayak negatif thinking, kayak parno ada yang ngitipin apa gimana gitu. Oh iya, Ya, iya mungkin sih. ada. Bener Bener. juga sih. Tapi yang Iya. lebih ini sih bisa masuk gak bisa keluar. Nah itu lebih lagi. Iya, apalagi Jangan nggak ada, sampai deh. nggak ada gegang itu ya. Alhamdulillah nggak pernah. Terus ada lagi nggak sih caranya? Apalagi katanya di samping kamar mandi persis kan, mungkin
sih nggak gitu-gitu doang pengalamannya. Enggak sih, enggak. Maksudnya kalau untuk spesifiknya emang nggak pernah. Cuma kalau ngerasa merinding, misalkan sering banget kalau pas pulang, apalagi pas di jalannya gitu. Lebih seringnya sih di rumah sih. Ya, bisa sharing nggak? Oh bisa. Nah, rumah gue kan dibilang udah lama banget ya. Udah lama banget dari sebelum gue lahir malah. Dari sebelum rumah tuh dibeli keluarga gue gitu, masih di tangan orang lain sampai keluarga gue yang beli. Itu udah lama banget. Dan sekarang rumah itu jadi kos-kosan juga, kurang lebih ada 18 kamar gitu. Nah, jadi kan kayak nggak heran dong kalau misalnya ada kejadian mistis-mistis gitu. Tapi sebelum lo tinggalin itu lo sempet nyari tahu nggak itu tanah awalnya dari apa? Kalau Tanah dari tanah. Enggak, maksudnya kan bisa dari tanah kosong itu atau dari hutan, bisa dari oh kuburan. iya. Kalau kata orang sekitar sih itu bekas rawa-rawa dulunya kan pinggir kali. Jadi dibikin rumah gitu, dibambat rawa-rawa itu gitu. Kata orang-orang sekitar itu gitu. Rawanya Rawa dibabat itu ya? termasuk angkat Iyalah, Iya, Bisa. bisa. apalagi posisi rawanya di samping kali kan. itu kayak hutan flexilet Iya. Hutan yang Ya isinya. begitulah. terus dibatas tuh baru jadi sampai sekarang. Ya. Terus sampai lo tinggal di situ masih tetap hawanya begitu tuh. Iya. Malah makin lama makin tahun ke tahun tuh hawanya ada aja gitu, kayak jadi lebih serem gitu. Apalagi situ juga banyak penunggunya kan, udah banyak yang nempatin yang ngekos di situ. Ada aja kejadiannya kayak yang meninggal pas di kos-kosan, ada juga tuh yang pernah ada yang ngekos cewek. Jadi itu dia meninggal pas hamil di situ. Anaknya meninggal juga nggak? Iya, meninggal pas di perut ya kan pas hamil. Oh iya. Saya belum keluar. Kirain. Lu ada di situ Meninggal. di kejadian itu ada apa cuma dari mulut ke mulut? Maksudnya kejadiannya benar, cuma gue nya nggak di situ. Karena nggak yang sempet tuh lihat kayak bener-bener pakai mata sendiri. Kalau ngelihat sih nggak pernah, alhamdulillah, jangan sampai juga sih. Kalau ngedenger sering banget, apalagi kalau malam. Jadi kalau begadang malam-malam gitu di luar di ruang TV gitu ya, parno aja bawaannya. Apalagi kan rumah gue kan bekas kebakaran juga atasnya. Oh, Jadi bisa tuh kayak ada suara dikit. iya bener, jadi parno kayak orang gila juga. Atau dari TV keluar gitu katanya. Nggak sampai kayak gitu. Oh, iya. Udah kayak sadako itu mah. Oke, lanjut. Ya gitu aja sih, kayak menjadi parno aja, terus negatif kayak orang gila aja lah, kayak diem nengok-nengok gitu. Ada suara apa aja bingung gitu, kayak parno apa gitu. Jadi kalau kamar mandi Mau samperin takut nggak disamperin kepo, penasaran? iya. Itu Baik, dia. kalau malam-malam Itu gue masalahnya. kan suka banget begadang ya kalau lagi libur ya, kayak insomnia tiba-tiba gitu, begadang nonton film gitu. Kadang suka tiba-tiba kayak kabel tipis, misalkan butuh kamar mandi, takut dong gelap. Apalagi kan kalau kata orang pintar di situ, katanya di dapur gue itu ada penunggunya kuntilanak yang cewek yang hamil meninggal itu. Kan kalau kata orang kan orang hamil meninggal kan jadi kuntilanak. Dia jadi nunggu dapur. Masuknya di dapur ya? Ya, Itu yang ibu meninggal itu meninggal di mana? di bawah. Jadi kos-kosan gue ada di bawah, ada di atas. Nah, dia tuh posisinya di bawah, di belakang dapur gitu loh. Mungkin ke lantai lo itu nyari lauk makanan. Iya, buat Laparan anaknya. juga, buat anaknya Nasinya. lapar. Betul. Iya, gitu tuh. Jadi kan suka kebayang-bayang ya, kalau gue inget kalau kata orang pintar itu ada kuntilanak, gue kalau mandi bawa kucing gue. Ya? Iya, kucing. Kalau karena kalau kata orang kan makhluk itu kan takut sama kucing ya. Wah, Iya, jadi kucing gue dia. Lo ke kamar mandi, kucing lo lagi nggak tahu di mana. Nah di situ kebetulan ada sosok ini. Terus gimana? Masih bawa kucing tetangga? Nggak tahu juga ya, mungkin gue tahan aja sampai pagi kali ya. Kalau pernah nih dengerin suara-suara kayak gitu tuh, saking lamanya itu kan lo takut nih, kan? Iya. Takut sama ibaratnya tadi namanya Parno ya, Iya, Parno. sampai bikin lo tuh kebelet kencing. kencing di celana gitu. Nggak pernah sih. Takut gitu. Nggak pernah. Nggak. Kalau nangis nangis. Kalau nangis pernah. Keren ya. Jadi dengar suara cewek nangis tuh ceritanya. Biasanya kalau cewek-cewek ini Ya mungkin dia insecure. kebanyakan insecure. Dia insecure karena dia udah mati gitu kali ya. Oh, Dia iya, jelek bisa. gitu. Ya, Kira sama gue masih hidup. Iya lah, mbaknya cakep. Dia nangis. Ternyata insecure. Itu kalau misal nih ada sosok itu makin diri atau membuat suara-suara yang
lumayan jadul itu sebenarnya menurut lo itu dari sudut pandang lo itu ada maksud atau sekedar usil? Ada yang usil, ada juga yang ada maksud. Kenapa lo bisa Yang- berpikir? Karena kan gue dengar cerita-cerita dari keluarga gue nih yang udah tinggal di situ udah lama. Katanya kan banyak banget kan kejadian-kejadiannya yang kayak yang mulai dari yang meninggal lah, terus sampai ada yang ngirimin tuyul ke rumah gue. Iya, ada dendam tuh pasti orangnya. Iya bener. Genderuwo juga ada yang ngirimin genderuwo ke rumah gue biar nggak ada yang mogok, biar nggak ada yang mau ngekos. Ih, jahat banget. Iya beneran itu. Orang sirik tuh. Jadi tuh di kos-kosan gue nanti itu tuh dikirim genderuwo 2 biar nggak ada yang mau ngekos. Sampai sekarang Iya. udah Itu genderuwo yang kembar kali. Ya, bisa jadi. Bisa jadi Satu rahimnya. Nipin. Kalau ngekos ya alhamdulillah masih ada yang masuk. Cuma tuh kejadiannya krisis-krisisnya tuh dulu pas gue SMP ini sih. itu tahun berapa? 3 tahun yang lalu ya 4 tahun yang lalu kayaknya deh. Udah lama sih, udah lumayan lama kejadiannya. Jadi gitu, ada yang iseng, ada juga yang ada maksud. Ada yang maksud yang gue bilang yang kuntilanak. Ini kayak minta tolong gitu loh. Kayak anaknya mati misalkan. Terus juga yang iseng tuh yang kayak genderuwo, tuyul gitu-gitu. Kalau misalnya ada sosok yang minta tolong dalam hati lo itu ada nggak pengen harus bantuin gitu? Enggak. Oh enggak, ya ampun Mbak Cindy-nya tega loh. Pikirannya beda alam gitu. Iya. Urusan lo. Takut aja ya kan ya. Padahal pernah waktu lagi tidur tengah malam tuh dengar suara orang nangis di ruang tamu. Karena kan kamar gue kan samping ruang tamu pas tuh. Itu ada suara orang nangis bener-bener jelas. Jelas banget. Gue lagi nonton film nih. Jadi kalau volumenya gue matiin, itu suara hilang. Tapi kalau volumenya gue nyalain, nangis lagi dia. Medek itu Ngeledek iya makanya. Tapi paling seru tuh kalau malam-malam kita nonton TV ya. Udah anteng-anteng tau-tau blubuk-blubuk Belum galon. suara galon. Bener. Lagi fokus Itu bisa jadi nonton. setannya haus. Ada iklan gitu, iklan rokok-rokok gitu kan. Iya. Terus kalau enggak iklan apa gitu kalau malam. Tahu-tahu blubuk. Lihat juga mau ngeliat takut toto ditapakin gini kan. Gua didiemin kaki merinding. Iya bener. Pura-pura tidur. Takutnya dari samping. ngeliatin No, enggak. Ya, itu dia diklonin kan. Dipraktikin dong. Diklonin lagi. Iya, apalagi kalau misalnya tempat tidur yang ada kolongan gitu. Ah, iya. Oh, loncat gue kalau kayak gitu. Kakinya nggak berani ke bawah. Loncat dari kasur. Tarik kan. Iya Tapi sih. pas kecil tuh gua kagak pernah tidur pakai yang gitu. Kasur yang tinggi tuh. Yang ada Kayak kan, bawahnya. tau kan yang Ada kayak bawahnya. terpal gitu? Terpal. Apaan karpet? Iya, karpet kasur. Oh, yang di Kalau bawah. Karpet kasur gua tidur di kamar abang gua di atas. Ini Mbak Cindy-nya kasurnya ada kolong. Iya ada. Jadi kalau bangun loncat biar nggak ditarik kakinya. Iya. Pintar. Iya, jadi nggak nyampe setannya. Tapi kalau misalnya bangun tidur kan nggak ada tuh pikiran buat kopralnya. ada karena kan gimana ya kan emang lingkungannya emang serem kan. Gue kan yang tinggal di sana kan udah ngerasain kan kayak tahu nih lingkungan serem gitu. Jadi ya mau bangun tidur kayak mau apa ya loncat dari atas kasur. Oh ya. Iya bener. Jadi hobi tambahan dia gara-gara setan. Iya beneran itu. Nah, Kalau abang Abdi nih punya nggak cerita-cerita yang sama gitu kayak Kalau baru-baru ini sih nggak punya, tapi kalau dulu pernah punya ngalamin hal mistis sih. Ayo. Iya, waktu masih kelas 8 atau kelas kelas 2 8 lo itu tahun berapa? tahun 2018. 2018 tuh belum covid ya? Belum. Masih jauh. oh, belum lahir opening lagi opening. Iya, belum jadi covidnya. Iya, lagi Masih diproses. Lanjut. Jadi cerita dari awalnya dulu kali ya, Oke. biar tahu alurnya gitu. Jadi pertama nih, kan saya mondok, ibu mondok Iya, di pondok. pondok pesantren. Nah, Pondok tuh ada sih. ada. Ada lah. Ada setiap pasti. ini. Jadi pondok gua tuh, dia pondok, tapi dia memiliki ini apa sih, tanah wakaf luas berapa hektar itu. Jadi, iya. Wakaf tuh peninggalan. Jadi kayak sumbangan gitu. Jadi buat nanti bangunan lanjutan gitu atau buat sekolah baru. Oh iya iya. Jadi belum ditempatin nih tanah wakaf tuh. Belum dijadiin bangunan atau apa gitu. Jadi masih ibaratkan tanah Masih kosong. ya. Cuman ini bukan tanah. Kayak hutan gitu. Oh, Maksudnya, hutan. iya. Kan di Bogor kan masih banyak hutan-hutan gitu. Nah, kayak di Jakarta udah banyak bangunan. Jadi awalnya
Di sana ada ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler tapi lebih ke kegiatan wajib pencaksilat sih. Di pesantren itu ada ekstrakurikuler. Ada. Oh gini, jadi orang kan pada berpikiran kalau pondok pesantren itu cuma ngaji, sholat, tidur. Gitu doang kan? Iya, kebanyakan orang pada berpikir kayak gitu. Tapi ada dua model pesantren. Yang satu model pesantren salafi itu yang kayak pergi ngaji atau sholat sama tidur doang, makan gitu. Nah kalau yang modern, satu lagi modern, itu dia ada ekstrakurikuler, ada sekolah juga. Jadi Ada komplit ya. kegiatan. Lebih Tambahan, kayak ke iya. semi sekolah gitu. Iya, kayak sekolah berasrama gitu. Jadi di sana ada kegiatan pencaksilat. Di dalam kegiatan itu ada namanya tes mental. Jadi pada malam terakhir tes mental ini kita bakal apa? Aduh, pikirin lah bang, santai aja, relax. Bakal dibawa ke hutan gitu. Oh jadi Jadi- tes mentalnya di hutan yang itu. Iya. Kayak weed game, kalau di sana bahasanya weed game, kalau di sini kayak jelajah alam gitu. Nah, itu tujuannya tes mental itu buat apa? Untuk melatih mental diri sama mental fisik. Iya, buat apa? Biar kalau misal udah kuat nih, mentalnya udah kuat berapa? Buat jaga-jaga kita juga kan, emang kita perlu juga mental di kehidupan gitu. Mental yang kuat gitu. Iya. Kan selain badan kuat juga biar enggak Berarti artinya badan atau fisik yang kuat pun gak ngejamin mental yang Mental yang kuat. kuat. di dalam ekstrakurikuler itu dua-duanya aspeknya harus bagus gitu, Iya. gak pernah sebelah. Betul. Enggak berat. Ya, kan itu. Gitu. Iya. Jadi lanjut cerita ya. Ya, lanjut aja. Jadi waktu ekstrakurikuler kan, waktu tes mental itu dibagi beberapa pos kan, ada 3 pos. Nah di setiap pos itu ada kakak kelas yang ngatur, maksudnya yang menjaga. Itu di mana itu lokasinya? Lokasinya di hutan wakaf itu, di belakang pondok. Oh, benar-benar di belakangnya. Iya. Cuman Jam? agak jauhan sono. Jam tengah malam, Itu jam berapa? jam 11-an sampai jam Itu 2 belum tengah malam. sampai jam 2. Oh, jam 2 ya. Kalau awal Dari jam 11. itu jam 12. Ini kan, jadi kan pesertanya kan banyak, jadi satu-satu diiniin, dijalanin, Oh, sendiri-sendiri. sendiri-sendiri, Bergilir. bergilir. Kirain berkelompok. Lanjut. Jadi kan setiap pos ada 3 pos tuh. Nah di sela-sela pos itu ada pos bayangan. Jadi pertama kan gua nih kebetulan itu ketemu sama teman gua yang di depan. Jadi gua bareng dong, ya kan. Cuman waktu ke posnya sendiri-sendiri karena supaya nggak ketahuan kalau bareng, Iya. ya kan. Waktu di pos pertama itu masih normal, kita masih absen gitu supaya nggak ada yang hilang juga kan, absen perlu tiap malam, tiap pos dia absen. Nah sudah di absen terus dilatih fisiknya, apa dikasih tantangan atau disuruh ambil sabuk lah di pohon rindang atau nyari tutup botol. Sesuai prosedur lah. Iya. Emang kakak kelasnya sudah mengatur itu. Nah itu di pos pertama masih normal, absen. Temen yang depan itu masih normal juga. Ya. Masih normal. Maksudnya masih kagak ada hal-hal yang mistis Oh, gitu. kirain temennya jadi rada gimana gitu. Ya habisnya Udah kayak siapa tahu. Iya, bisa jadi. Abis absen gitu. Gua di mana nih? Langsung Aing ditarik mau, gitu. gitu. Ya, iya. ya ampun. Itu dari rumah Bu Panci. Lanjut aja. Nah ini pos bayangan ya. Ini kita masalah mistisnya di pos bayangan. Jadi di sela-sela pos 1 sama pos 2 itu ada pos bayangan. Di pos bayangan kakak kelasnya cuma ada 2. Dia yang pertama, teman saya yang pertama itu dia udah biasa lah, maksudnya udah duluan gitu, udah lewatin. Nah ini yang saya di pos bayangan, saya disuruh nyari tutup botol. Sebetulnya kasih tahu yang modelnya Enggak, kayak gimana. makanya tutup botol bebas gitu di situ. Jadi kan Oh. jarang ada kan tutup botol, soalnya kan itu di hutan rindang itu jarang ada orang yang gitu. Nah di situ saya ngelihat ada gubuk Oh, betul. gubuk di tengah hutan. Jadi spontan saya nyari di kolong situ dong, ya kan. Iya. Bisa jadi kan ada orang yang Sil. habis kerja gitu, maksudnya kerja kayak nyangkul atau apa, maksudnya kayak
kan di situ ada sawah juga. Ya, siapa tahu dari petani. Iya kayak gitu. petani gitu, duduk di situ, tutup botolnya ditinggalin atau apa. Spontan ada gubuk situ, cek situ dong, ya kan. Dan nyari di Enggak, ini sebenarnya cerita apa sih? Kenapa ketawa? kolongnya gitu ya. Iya. Saya nyari kolong. Pertama di atas gubuk itu, di gubuknya itu kagak ada apa-apa gitu. Kosong. Iya kosong. Ya waktu saya ke bawah jongkok, ada tutup botol, ada botolnya juga sih. Ya jatuh. Saya ambil tutup botol, waktu berdiri lagi. Botolnya dikiloin nggak? Iya enggak Nggak ada sekarung, nggak ada. Cuma ada 2 apa 3 doang gitu. Ambil satu, nggak usah Kok satu 2. doang? Iya, takutnya yang lain disuruh nyari tutup botol juga nggak nemu. Baik ya, wah. Ya. Terlalu baik ya. Banyak Memang orang baik. ada gitu orang yang lain nih misalnya kepikiran kalau misalnya ketemu 3 ambil satu dong. Kalau pikirnya sama kayak lo emang ada kayak gitu? Kan nggak disuruh ngambil 3, maksudnya kan cuma disuruh nyari tutup botol doang. Jadi saat Oh, Jadi nggak- jumlahnya itu nggak ditentukan gitu. Nggak ditentukan berapa jumlahnya. Ya. Jadi waktu saya berdiri di situ ada putih-putih. Itu nggak tahu kakak kelas, nggak tahu emang hal goib, cuman aneh aja gitu. Yang tadinya kagak ada langkah kaki, kagak ada apa-apa. Bentuk putihnya tuh kayak gimana? Panjang kah, bulat? Secara visual. Iya, di depan mata. Cuman rada gimana gitu. Burung kabur. Iya, Bentuknya itu kayak ada bentuknya nggak? Kayak panjang kah, lonjong tuh? kayak lebih kayak poci sih. Mochi. Poci, Mochi makanan. poci. Pochi. Iya, Mochi poci pocong. Ih, Kirain pocong kita. Pocong Cina kali. Cina pocong lah. Enggak lanjut Dia lanjut. posisinya itu cuman diri diam gitu apa loncat-loncat terbang. Enggak, dia diam di samping gubuk, Samping pas. samping. Cuma dia kayak ngintip gitu. Ih, Fokus ke arah Kayak ih. Genit ya itu yang pocongnya. lu anggap itu dia cuman nampakin diri atau emang ada pengen kata kalau menurutku sih cuma nampak sendiri. Maksudnya kayak atau usil atau apa gitu. Nggak ada maksud lain, cuma gitu. atau mungkin itu settingan. Bisa jadi juga, cuman kan aneh aja gitu, kagak ada langkah kaki, kagak ada apa, kan di situ kan banyak kayak daun-daun Kering. berguguran kering gitu kan, pasti ada suara dong kalau Iya. ada langkah kaki gitu. Iya, benar. Ini kagak ada sama sekali, hening, ada mukanya nggak? nggak ada, kan cuma ngikut cuma separuh paling. Minimal ada suara Iya, kayak gitu. Suara kaki. Udah serius dia, Boy? lanjut. Nah, saya spontan lari dong, langsung ke kakak kelas. Kan itu kan sekitar jarak 20-30 meteran lah dari kakak kelas. Oh, belum terlalu jauh. Sambil teriak atau Nggak sampai segitu ya juga. Jadi kayak kagak ada suara gitu kalau ketemu. Nggak bisa bersuara. Iya. Kaku. Jadi kayak kaku. Pengen ngomong juga nggak bisa. Iya. Terlalu shock Keluarin dia suaranya diintip gitu. sama Poci. Ada salawat aja bisa. Ya, bisa. Ya emang itu dianjurin baca sholawat seru sih. Sebelum inian juga. Nah itu pengalaman pertama. Pengalaman keduanya di pos ke-3, pos terakhir. Jadi yang terakhir itu itu finalnya ya. Bisa aja. Kali ini kagak terlalu serem sih yang terakhir. Cuma kakak kelas nyuruh ngambil sabuk di atas pohon, manjat. manjat. Oh, wih, keren. Lulus dari situ jadi kena sakti lo ya. Oke, lanjut. Jadi kan kakak kelas nyuruh ngambil sabuk putih. Waktu itu saya masih sabuk putih di atas pohon. Disuruh cari, ternyata ada di pohon, makanya nanjak gitu. Nanjak Tapi lagi. itu udah Manjat. dikasih tahu itu pasti sabuk ada di atas pohon. Enggak, cuma dikasih tahu wilayahnya di sini. Oh, jadi nyari. Jadi kita nyari sendiri. Pas banget dia gantung, Iya. Itu posisi masih sendiri itu. masih sendiri. Yang teman kan udah lewat duluan di depan. Jadi saya manjat, pas manjat ngambil, saya turun kan.
Yang awalnya itu kan putihnya cuma satu kan, cuma sabuknya doang. Ya. Ini ada lagi putihnya di atas itu. Setelah saya turun, ada lagi putihnya di atas. Ngegantung Putihnya gitu. ini yang tadi lu Iya. Bukan, beda lagi. Udah ada dorongan buat ngambil. Ini putihnya lebih gede. Putihnya lebih gede, bukan sebesar sabuk, cuma lebih gede. Oh, itu lebih gede. Ngambilnya gimana? Lagi pula kan deketnya. Mau ditarik, Kali ntar jatuh gitu. kasihan. Ih baik banget ya abang Punya Abdi. hati yang baik. Lu terlalu baik di dunia ini. Dia pantas namanya Romeo. Iya, aduh Julia. Sebenarnya Tapi dari kisahnya dunia ini tragis. nggak sih? Hah? Sebenarnya lu dari dunia ini. Dari dunia inilah jelas. Dia dari universe lain. Masih bisa dipegang. Iya, pegang dong, Mbak. Tapi nampakin gitu emang satu spesies gitu. Enggak, beda. Kalau ini lebih ke kuntilanak. Suka kan? Soalnya bergamis gitu. Enggak bisa. Kok enggak bisa? Nggak ada kok pengajian malam buat ibu-ibu. Nah, di atas pohon lagi. Mengapa itu? Itu dia, itu pengalaman yang lumayan buat takut lah, trauma. Sampai trauma tuh. Trauma cuman malam itu sampai seminggu doang lah paling trauma. Itu yang ibaratnya kalau misalnya gue ada di tempat ini, wah gue inget nih, inget nih Iya. kejadian. Itu dia. Siang-siang aja kadang takut. Kadang ada with game siang-siang, jelajah alam siang-siang. Wajar sih yang petan. Menurut nih, amanat nih tentang saat lo ada di kondisi-kondisi ibaratnya mistis gitu. Apa yang bisa lo sampaikan buat teman-teman? Kalau menurut gua ya, kan kita hidup nih nggak cuma sendiri kan, maksudnya makhluknya. Kalau menurut gua ada 4 makhluk yang hidup di dunia. Yang pertama kita manusia, terus tumbuhan, hewan, yang satu lagi makhluk goib. Itu menurut gua. Jadi walaupun kita hidup di dunia jangan semena-mena gitu. Apalagi kayak di hutan, itu kan tempatnya para jin. Gua kagak nyebut setan soalnya setan itu kayak lebih ke sifat sih. Iya. Kalau jin itu makhluk goib, Kalau setan itu kayak lebih ke sifat. Enggak Jadi kayak ngatain gitu loh. Sifat-sifat inian lah, tercela gitu. Oh, jelek, sifat jeleknya. Sifat jelek, itu lebih Setan. setan. Enggak gitu. Nunjuknya kemana tuh? enggak sana. Ya, jadi kita walaupun hidup di dunia nih, nggak usah semena-mena kita yang nguasain gitu. Jadi kalau kita ada di tempat kosong kan setan biasanya, jin biasanya tuh di tempat-tempat kayak horor gitu kayak kosong atau Intinya saling menghargai. menghargai Iya, itu dia. Karena tahu nih, misalnya percaya nggak percaya ada, Iya, berarti kita sesama manusia nih saling menghargai gitu. tuh sama makhluk kan. Ini sama makhluk. Itu Mbak Cindy saling menghargai, saling menolong. Kalau dari Mbak ini gimana? Setuju sih sama yang dibilang Mas Abdi tadi. Emang harus menghormati gitu kan. Terus harus bersahabat gitu nggak sih? sahabat. Oh. Sahabat. Kan bisa nih, di dekat rumah ada tuyul. Udah tahu nih ada tuyul. Nggak gitu ya? Maksudnya? Gue kenalan. Nah, dong. Nggak gitu. Oke, makasih nih buat Mbak Cindy sama Mbak